Tapi sebelum mulai ya, gue mau ngasih tahu jangan undang Ruben Amorim ke sini ya. Nanti TV-nya pecah. Tema hari ini format baru UEFA Champions League, sajikan banyak drama. Ya, dan gue jujur udah mulai mencintai produk baru ini ya. Apalagi Liverpool baru dapat predikat satu-satunya tim yang bisa menang 7 pertandingan secara beruntun di Liga Champions, which is itu menurut gue di 2 tahun 3 tahun lagi belum bisa dipecahin lah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu juga. Kedatangan bintang tamu. Dia ada juga Bung Aldi. Ya, apalagi kita nanti bakal ketemu hal yang baru. Drawingnya juga bakal ribet banget. Ada tim seeded, ada unseeded tim. Bahwa lu finish peringkat 7 bukan berarti lu aman gitu. Dan atau City nanti finish peringkat 20-an bukan berarti jelek. Ini kan format ala-ala turnamen catur sebenarnya. Kalau di catur itu sebenarnya kenapa menggunakan sistem Swiss itu ada 2 alasan sih. Yang pertama menjaga intensitas keseruan turnamen. Yang kedua Gak setuju ya sama format baru ya. Yang lama juga gak setuju. Ih, wajar. Karena saya fans AS Roma gak pernah masuk UCL. Habis belanja banyak masih susah menang. Manchester City. Lagi-lagi karena gue fans City gitu ya. Pasti banyak yang ngira juga kalau gue tuh fans karbitan ya, padahal enggak. Gue udah ngefans sama Manchester City itu dari eranya Haaland. Tapi gue ada lagu buat Apa City. tuh? Apa? City chaos ini, ku merasa sepi. Jersey timnas nih, wah ini menurut gua keren banget sih. Tapi yang gak gue suka adalah paginya kabar dari negeri tetangga kita adalah timnas Malaysia ya dikasih jersey wasit. Jadi ya udahlah kita bersyukur aja kita ada Erspo ya kan yang suplainya bagus, produksinya ada di mana-mana dan kalian tahu panjangannya Erspo apa? Ada Bapak Futsal Indonesia, Arya Sanjoyo. Mantap. Di futsal itu segala kemungkinan bisa terjadi gitu. 2 detik terakhir lu bisa ngebalikan keadaan gitu. Itulah indahnya futsal. Dan alhamdulillah kemarin di akhir tahun kita akhirnya jadi juara ASEAN Futsal Championship. Setelah 14 tahun teman-teman, bayangin terakhir itu 2010 kita juara, itu pun Thailandnya nggak ikut. KPI minggu lalu viral ya. Viral karena Bang Valen pastinya. Bang Valen omongannya yang kepotong di TikTok dan itu jadi viral. Sesni itu maksud gua komunikasi yang bener gitu kan. Kan udah ada Balde sama Cubarsi lari. Ngapain lu ikutan maju kan? Udah gitu bukannya nendang bola mana nendang selangkangan Balde. Anjir. Untung masih bisa kencing tuh ya anjir. WA gua tadi masih bisa kencing bang, aman. Habis belanja banyak masih susah menang. Manchester City. Kembali lagi di komunitas Semandit Indonesia. Kok lu pada bingung sih? Kok pada bingung ya? Oh ya. MU. Enggak, kemarin soalnya lagi Liga Champion kan temanya Liga Champion. Oh iya. Kita ngomongin tim Liga Champion aja ya teman-teman. Iya. ya. Oh, gua kira lu nyanyi itu ngomongin jersey yang template. Oh enggak. Jersey yang tuh- harimau. Oh iya, harimau. Jersey ya, sebelah kan Iya, tapi gue bangga karena jersey Erspo keren. akhirnya keren. Dari dulu tuh emang produk Erspo gak pernah gagal. Iya. Parah, marketingnya bagus coy. Marketingnya bagus, betul. Iya. Nah, kan ada celana, Iya. kaos kaki. Gak pernah gagal. Banyak, keren. Mantap Iya. Erspo. Yoi, size XL. Long sleeve, boleh. Yoi. Oke, sekarang kita temanya Liga Champions nggak seperti biasa. Karena hari ini kita, teman-teman nanti diberi waktu sepanjang 4 menit untuk maju satu-satu untuk menyampaikan opininya seputar sepak bola yang kali ini temanya adalah Liga Champions. Yoi, format baru Liga Champion penuh dengan drama dan hari ini kita kedatangan bintang tamu juga. Kedatangan bintang tamu ada luar Bung biasa. Adiani dan juga Ada Bung Adiani dan juga Bung Aldi. Yo, Yoi, ini nanti sebelum nggak afdol dong kalau mereka nggak ngasih speech juga di sini. Iya dong, Nggak afdol harus dong, Harus harus. dong. Ini udah amanah langsung dari abangku Rizal Valevi. Iya. Jadi harus nih. Oke, Langsung dari aja siapa kali ya. dulu? Dari siapa dulu? Dari Pak Ketua dulu dong. Oh ya, dari yang jersinya habis menang dulu gimana? Enggak ya, yang Pak Bang Ketua Rizal dulu, Pak Ketua Oh ya, dulu. lupa gua. Pak Ketua Oke. dulu. Oh dari yang timnya puncak klasemen dulu maksudnya. Oke, boleh. Puncak Champions League, Yoi. puncak Premier League, bro. Yoi, satu arah. Kalah sama Nottingham Forest. Oke, langsung saja ini dia. Silakan Bang Rizal Valevi. Semuanya thank you udah hadir lagi di KPI, gue udah lupa keberapa dan congrats buat kalian KPI minggu lalu viral ya, tepuk tangan dulu buat kalian.
Viral karena Bang Valen pastinya. Bang Valen omongannya yang kepotong di TikTok dan itu jadi viral. Makasih semua atas partisipasi kalian yang udah hadir. Dan kita kedatangan Bang Aldi dan Bang Adiani. Bang Adiani ini the man, the myth istilahnya ya. Susah banget buat ini. Ini everlasting banget, selalu ada. Jadi makasih buat Bang Aldi dan Bang Aldi udah hadir di KPI malam ini. Makasih juga buat tim produksi yang setiap Kamis selalu menyediakan waktunya untuk kita semua. Tepuk tangan buat tim produksi. Dan buat kalian makasih, ini jujur di luar ekspektasi gue, hari ini tetap yang hadir segini, karena yang izin ke gue udah banyak gitu. Ada Yuno yang izin, habis itu Togik juga izin, ada beberapa nama lagi tadi juga izin ke gue nggak bisa hadir, Raffi salah satunya, tapi ternyata gue tadi turun melihat kalian masih tetap rame, dan ini bukan timnas. Biasanya ngeramenya segini tuh bahas timnas, tapi hari ini bahas Eropa, kalian tetap rame, dan ini menunjukkan kalian emang benar-benar antusias banget buat datang ke KPI. Jadi makasih buat kalian semua yang udah hadir, dan tema hari ini format baru UEFA Champions League, sajikan banyak drama. Ya, ini format pertama kalinya dan gue jujur udah mulai mencintai produk yang baru ini ya. Format baru ini gue udah mulai suka, apalagi Liverpool baru dapat predikat satu-satunya tim yang bisa menang 7 pertandingan secara beruntun di Liga Champions, which is itu menurut gue di 2 tahun 3 tahun lagi belum bisa dipecahin lah rekor yang bisa diciptain sama Liverpool. Ini rekor yang udah luar biasa banget. Jadi untuk ngeliat yang format sekarang gue jujur happy. Tapi ketika gue baca tadi calon-calon lawan yang akan dihadapi Liverpool di 16 besar, kalau nggak berubah ya tabelnya ini jujur bikin gue khawatir. Karena masih ada Madrid di sana. Lu bisa menang lawan Madrid di group stage, gue masih oke lah. Tapi kalau udah masuk yang babak knockout, gue jujur khawatir kalau lawannya adalah Madrid. Karena ini tim yang sama sekali nggak bisa lu coret. Beda sama Arsenal. Kalau Arsenal selalu ada next season biasanya. Kayak Netflix biasanya kan. Kalau Arsenal itu, ini beda ya kondisi itu. Tapi kalau Madrid, ini benar-benar cerita yang berbeda, jadi masih lawan yang gue khawatirkan. Tapi kalau ngomongin favorit juara, gue yakin masih Liverpool yang jadi favorit juara. Walaupun lawan-lawannya berat, selain Madrid ya, ada Munchen di sana, calon lawannya ada Juve, itu menurut gue lawan yang sangat bisa dihadapin banget lah. Which is gue masih sangat optimis dengan kemampuan dari anak asuh Arne Slot. Walaupun gak beli pemain sekalipun, gue tetap optimis bisa disikat semua tuh. Champions League sama Premier League sama Liverpool. Jadi untuk format baru ini jujur menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Tim-tim yang biasanya tampil nyaman di fase grup terbukti nggak nyaman di sistem liga kayak begini. Tapi kalau kalian punya perspektif yang lain dan kalian justru punya perspektif juga soal tim favorit yang jadi juara, kalian boleh banget sampaikan nanti di ke depan ini. Karena selain Madrid, gue sendiri sebagai fans Liverpool khawatir sama satu tim juga. Rivalnya Abel nih, Atalanta. Ini lawan yang kalau di knockout selalu gue khawatirin dan gue khawatir ini tim yang bakal bisa menyulitkan lagi di tim-tim besar di Champions League nanti di knockout. So, dari gue segitu aja. Kalau dari kalian punya pandangan lain, silakan sampaikan di depan. Sini, the stage is yours. Nikmatin 4 menit ke depan. Thank you semuanya. Yo, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ketua kita, Rizal Malevi. Oke. Tadi kan kita udah bilang ya, kita sudah kedatangan pandit senior. Yoi. Mau langsung sekarang nih? Langsung sekarang dong. Kita mulai dari kayaknya Bung Aldi dulu. Karena habis menang tadi malam 3-0, itu dia. apakah Arsenal yang ini juga pengen ngebubarin Manchester City? Coba kita tanya. itu dia. Oke, boleh ke atas panggung silakan Bang Aldi. Bawazir. Thank you ya untuk Anggi sebagai head team telah memimpin anak-anak buahnya untuk menjadi tim produksi yang luar biasa hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman. Gue nggak tahu nih disuruh ngapain, disuruh turun ya tadi. Hasil Liga Champion ya. Ya tadi taping buat besok. Gue nanya kita ngobrol, gue bilang ya Liverpool unggulan pertama lah. Aja tadi gue bilang bahwa kalau gue jadi fans Liverpool kayaknya nggak ada lawan yang gue takutin. Walaupun kalah sama Nottingham ya di kandang. Sama kalah sama Spurs di EFL Cup. Cuman dari segi permainan nggak ada yang paling atau lebih konsisten dibandingkan Liverpool tahun ini. Paling nggak dari Premier League ya. Di La Liga ada sih antitesisnya Liverpool kayak Atletico, mungkin Atalanta. Cuman kalau dari segi permainan ya Liverpool gue bilang tadi yang tayangnya besok aja. Tayangnya besok. Gue bilang Liverpool masih terlalu kuat dibandingin yang lain. Gue bilang even Arsenal pun gak takut siapa-siapa di Liga Champions kecuali Liverpool dan Madrid. Karena kalau udah masuk knockout udah bukan lagi soal performa, udah bukan lagi soal sepak bola, tapi gimana mentalitas, gimana soal lu menunjukkan yang terbaik di match day itu. Ya apalagi kita nanti bakal ketemu hal yang baru, bakal ada drawingnya juga bakal ribet banget. Bakal
ada tim seeded, ada unseeded tim. Jadi bahwa lu finish peringkat 7 bukan berarti lu aman gitu. Dan kayak Madrid atau City nanti finish peringkat 20-an bukan berarti jelek gitu. Jadi ya masih banyak tim-tim yang walaupun gue gak suka sama sistem seperti ini gitu ya, bahwa pemain bakal lebih punya fixtures yang lebih besar. Ini hal yang udah dikeluhkan banget sama banyak pemain, jadwal pemain jadi lebih banyak. Tentu kita yang nonton, kita yang kerjanya siaran bola bakal seneng gitu karena makin banyak nih ya cuannya lebih banyak nih gitu kan. Rehan udah jadi pandit loh sekarang, luar biasa. Ada siapa aja di sini yang udah tampil? Maksudnya udah punya program atau selain Rehan? Masih Rehan ya? Semoga. Oh kan ada KPI muda itu? DPI muda. Ada di sini Jal? Tuh ya kan, itu manfaatin lah gitu. Dan ya, gua rasa Liga Champions bakal ditonton. Cuman kalau bakal seru atau enggak, bakal ada playoff. Ini juga penting, playoff bakal ada tim kayak City, Bayern, ada Madrid juga di situ. Kalau gue sih lihatnya bahwa ini konspirasi teorinya bahwa emang dipersiapkan tim-tim kayak begitu untuk tetap ada di playoff. Karena kalau tim playoff isinya Dortmund lah siapa yang mau nonton gitu kan. Jadi ya gitu aja lah. Gue harap Liverpool segera kepleset dan Arsenal segera bangkit. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan untuk thank you Bang Aldi. Bang Wazir, everybody. Ya ternyata Bang Adi harus pulang. Iya, hati-hati Bang Adi. Iya, nggak tahu juga ya. Ya sudah kalau Oke, gitu. kita lanjut karena udah jam Iya. segini ternyata. Udah jam segini. Iya. Oke semuanya terima kasih udah hadir. Terlalu cepat Mas. Terlalu cepat Mas. Ya. Oke langsung aja kalau gitu ini dia yang sudah Woi. semangat dari tadi. Ini dia. Dan juga tidak sabar naik, timnya belum main. Belum. Belum main. Langsung Boleh ini dia. untuk Yosua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di komunitas Pandit. Yang kami bahas adalah Liga Champion. Liverpool dan Barca udah 2 tim yang lolos. Tinggal wakil Itali harus menentukan lewat siapa. Paling ada Atalanta, Inter. Wakil Jerman saling hidup mati di laga terakhir. Kalau Bayern jadi menang atas Slovan, maka Bayern Madrid bisa lolos bareng. Setidaknya ada 8 tim yang kemungkinan lolos di Liga Champion. Inggris kita ada siapa? Ada Arsenal sama Liverpool. Ada Aston Villa juga. Aston Villa kalau kalah ya Aston Villa, ada Aston Villa juga. Terus Spanyol ada Barca, Madrid, Atletico. Jerman Inggris ada Arsenal, Liverpool, Barca dan Atletico yang udah jelas. Terus kemudian yang Itali ada Inter sama Atalanta. Jermannya ada siapa di Jerman? Di Jerman ada Bayern Munchen dan Leverkusen. Semua tim harus diacak terlebih dahulu. Nah, Liga Champions format baru ada yang ribut lah, ribut sana, ribut sini, mau ketemu siapa, ketemu sana sini. Yang pasti peringkat 9 sama 24 City hampir aja nggak lolos, tapi wajib menang di laga tutup lawan klub Brugge. Kalau menang lolos The City. Sementara untuk dari Eropa Timur berharap sih Shakhtar sama Zagreb harus menang di laga tutup. Kalau mereka menang di laga tutup, maka lawannya bukan mustahil. Ada Porto lah, Benfica. Selain Benfica, yang Zagreb bakal ketemu siapa nih? Zagreb kemungkinan besar akan ketemu Aston Villa bisa jadi. Nah itu semua playoff Liga Champions semua harus diacak dulu. Nah tergantung timnya. Nah yang akan lolos ke 16 besar harus tunggu lewat playoff. Nah format baru Liga Champions ada yang ribut nih mau ketemu siapa si A, si B. Terus Liverpool dan Barca udah jelas mau ketemu siapa. AC Milan atau Real Madrid. Sementara Bayern Munchen ini kalau lolos mau ketemu siapa? Paling ketemu yang aman-aman Munchen. Selama di 16 besar Munchen lawan aman-aman beberapa. Sisanya lawan berat. Kayak Munchen lawan Madrid, lawan Inter sama Liverpool itu selalu kalah di 16 besar.
Tapi Bayern Munchen dapat lawan aman, udah lolos jelas. Tapi format baru Liga Champions, Juventus dan Inter lolos playoff, berarti Inter sama Juventus lolos, Milan lolos playoff, Inter Atalanta yang lolos langsung. Nah diprediksi pasar itu bursa 16 besar Liga Champions harus ditentukan di laga terakhir. Jerman sudah dipastikan milik Leverkusen dan Munchen. Sementara Italia sudah milik Inter dan Atalanta. Barca dan Atletico. Sementara Madrid harus tunggu dulu playoff. Madrid kalau bisa hindari aja dulu Manchester City. Hindari aja dulu AC Milan. Hindari aja dulu. Sementara Dortmund paling menghindari yang namanya itu paling Dortmund lawannya sekelas Juventus atau AC Milan. Ingat final 97. Berarti pasar Liga Champions udah semakin besar. 16 besar sudah dekat, berarti tim yang lolos harus ditentukan minggu depan untuk pengundian babak playoff. Dan saya John Joshua, terima kasih. Dan Juve, Inter dan Inter Atalanta yang akan lolos ke 16 besar duluan. Sedangkan yang lainnya nyusul. Hidup Joshua. Thank you Joshua. Mantap. Oke, dan juga sebelum lanjut gue mengucapkan selamat datang buat teman-teman, ada Bapak Futsal Indonesia, Aryo Sanjoyo. Asik. Mantap. Dan juga Stadium Announcer Persiraja Banda Aceh, ada Bang Reza. Mantap. Mereka ini senior gua. Senior juga. Kompetitor challenge season pertama. Sebenarnya gue mau ngusir Bang Reza sih. Kenapa tuh? Dia menang ke Inggris anjir. Ah iya lagi. Iya lagi. Oke, kita lanjut ya ke pandit kita berikutnya. Oke, ini dia, juara 11. Makanya Anda di awal yang naruh identitas. Nanti nyangkut terus itu. Juara 3. Juara 3. Nggak ikut. Ini dia, Egi Muhammad. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Eki Muhammad dan gue fans MU. Sebenarnya gue mau bahas MU tapi di sini ternyata bahasnya UCL. Otomatis gue nggak diajak sebenarnya. Oke, karena MU nggak masuk jadi gue mau bahas satu match saja yang menurut gue itu paling seru karena dua tim ini sama-sama ada di bottom 10, itu tim besar, itu City dan juga PSG. Dengan skor 4-2 kemenangan PSG tadi malam. Buat City sih buat gue berat ya karena di match day terakhir nanti City itu bakal ketemu klub Brugge dari Belgia. Sedangkan klub Brugge itu lagi top perform gitu. Dia bahkan nggak terkalahkan dari 19 laga. Jadi buat City pun juga berat karena di pekan depan dia bakal ketemu Chelsea di hari Minggu. Kemudian home lawan klub Brugge, kemudian away ke Arsenal. Jadi pekan depan itu bakal jadi pekan yang berat buat City. Sehingga buat gue kayaknya City bakal sedikit ngorbanin Liga Champions. Karena di Liga pun dia lagi mencoba untuk bangkit lagi. Terakhir gue lihat di klasemen dia masuk 5 besar dan ini mungkin bakal jadi persaingan yang seru gitu di domestik karena kalau dilihat dari 2 atau 3 musim terakhir City itu selalu menjadi bumerang di awal tahun. Terbukti di awal tahun 2025 ini dia bisa menang lawan West Ham 4-1, kemudian menang 8-0 lawan Salford, kemudian 6-0 di kandangnya Ipswich. Jadi ini mungkin bisa jadi lampu kuning gitu buat Arsenal dan juga Liverpool. Kemudian balik lagi ke UCL, sedangkan dari PSG, ini juga berat gitu jalannya di Liga Champions. Karena setelah ini dia harus melawan Stuttgart yang juga punya performa yang lagi baik juga gitu. Dia bahkan kalau gue lihat tadi itu sekitar 9 laga gitu. Dari 9 laga dia bisa menangin 8 laga kemenangan dan 1 kali imbang. Jadi buat PSG yang di awal musim ini, di awal-awal UCL ini dia punya form yang kurang bagus gitu. Gue rasa sih bakal berat gitu buat PSG meskipun secara kelas PSG lebih diunggulkan. Tapi kalau lihat dari lawannya itu Stuttgart, ini bakal jadi laga yang seru gitu. Dan kalau lihat dari format UCL baru yang ini tuh, emang di awal-awal musim banyak tim-tim besar yang tersiok-siok. Salah satunya Real Madrid juga, meskipun akhirnya dia bisa ngamanin spot playoff. Jadi buat gue format baru UCL ini sebenarnya menarik untuk diikuti. Hanya saja kita sebagai penonton mungkin butuh penyesuaian gitu. Itu aja sih dari gue Eki Muhammad, terima kasih, selamat malam. Yo, Luar biasa, thank you Eki. Tanpa terasa pace-nya cepet semua ya sekarang ya. Gue jadi bawanya kalau main gue pengen cepet kayak gini dari tadi, soalnya kita ngejar durasi dari tadi. Sabar. Berasa tetap tarkam. Tapi gue ada lagu.
Buat Apa Siti. tuh? Apa? City Chaos ini ku merasa sepi. Mirip ya. Gue mau ngecekin minggu lalu, lupa anjir. Siapa dong? Tengsi ya? Hah? Tengsi, mirip. Tengsi. Rambutnya baret Yoi. pramuka bro. Tengsi Bluebird. Taksi. Oh, salah. Taksi. Oke, kita Taksi, lanjut ya. ke selanjutnya. Peserta berikutnya. Peserta berikutnya mana nih? Ini. Oke, ini dia. Ini bukan senior, dia tadi katanya baru pindah kosan. Kenapa ya? Lu cerita aja pindah kosan. Gak tahu habis begitu tadi yang dibahas. Langsung aja ini dia. Yanwar Fajar. Halo, selamat malam saudara-saudaraku. Hei. Malam dengan apa ya, napas gue yang ngaho-ngaho. Karena ya emang bener sih lagi pindahan. Bener gak bohong sih. Hah? Ya karena udah di-spill masalahnya. Nanggung gitu. Oke, langsung aja bahas ya. Kita bahas secara judul dulu ya. Oh maaf. Nah ini, format baru UCL sajikan banyak drama. Nah untuk musim sekarang gue akan ambil dulu ya. Ada 2 drama aja karena waktu terbatas. Yang pertama ya mungkin drama bagi fans Liverpool karena apa ya? Liverpool untuk sekarang menjadi satu-satunya tim dengan 7 kali menang beruntun ya. Kalau Bang Aldi siaran di WWE ya, Netflix, di Smackdown itu Cody Rhodes undisputed. Nah, Liverpool undisputed, tidak tersentuh kekalahan. Nah, itu. Nah, tapi untuk match kemarin lawan Lille ya. Jujur gue pribadi ya seharusnya ya lebih banyak lagi menurunkan pemain yang seharusnya dikasih waktu karena apa ya? Ya karena Liverpool udah otomatis sekarang udah lolos lah untuk ke babak selanjutnya. Apalagi ya kayak Elliot ya harus sering coba dan terutama Chiesa karena lihat sendiri untuk dampak Chiesa di beberapa match Liverpool ketika melawan FA, lawan tim divisi 4, gue gak tahu timnya apa, lupa lagi. Kemarin lawan Brentford dan melawan kemarin dia on target bagus sampai 2 kali dan apa ya? Dia kayak daya juang tuh lebih semangat gitu buat mendobrak kekuatan tim di lini serang dan terutama Elliot. Nah, kan gua juga bilang apa? Untuk Elliot tuh harus sering dikasih kesempatan karena apa? Ini daya pemain itu sangat kuat dan determinasinya sangat tangguh sekali untuk seukuran Elliot. Jadi ya gua terima kasih ke Slot karena apa ya setidaknya Elliot dikasih menit dan dikasih kepercayaan lebih baik lagi ke depannya dan ya untuk ke depannya matchnya harus sering dipakai lagi oke. Nah untuk selanjutnya gua yang kaget untuk dramanya di UCL itu ada Madrid dan PSG City. Tapi gua lebih prepare Madrid yang tereliminasi karena kita tahu sendiri ya Liverpool itu walaupun kemarin menang lawan Madrid faktanya Liverpool selalu kesulitan di masuk ke knockout. Terakhir Liverpool ya menang lawan Madrid pas ke knockout tahun berapa sih? Udah zaman Firaun ya kayaknya. Sangat maksudnya terlalu lama gitu. Karena Liverpool selalu kalah. Nah, gua harap apalagi match terakhir Madrid lawan Brest kan kita tahu sendiri tim Prancis itu sangat alot ya. Sebelumnya juga Madrid kalah sama Lille. Nah, gua harap ya Madrid tersandung karena apa ya? Setidaknya bisa menggagalkan ada anti kryptonit atau penawar buat Liverpool supaya terjungkal. Itu aja dari saya. Ya semoga lebih baik aja ke depannya buat Liverpool. Itu aja. Yo, tepuk tangan untuk Yanwar, everybody. Thank you Yanwar Fajar. Dari semua omongannya ada yang gue kutip. Apa tuh? Ya semoga lebih baik aja ke depannya buat Liverpool. Liverpool ini apa itu maksudnya? Lagi sekolah. Targetnya terbaik soalnya. Betul. Tapi dulu kalau zaman Firaun, Madrid Liverpool belum ada tuh. Tapi dia udah ada. Ada ya. Tapi dia udah ada. Dulu klubnya tuh masih ada Persemas. Apa tuh? Persemas Mesir. Iya. Persemas. Oke lanjut. Mana sih ini? Oh ini dia. Ya, yang satu ini dia merekrut peserta Squid Game. Iya. Dia membanting-banting Dakji. Dia ikut Squid Game. Ya? Iya, dia ikut Squid Game karena kalah taruhan bola. Nah, itu dia. Ini. Ada deh. Langsung aja. Ini dia. Abril. Enggak, sejak kapan aku ikut Squid Game ya? Oke, selamat malam semuanya. Ya, hari ini langsung aja bahas format baru UCL sajikan banyak drama. Betul banget sajikan banyak drama, tapi gue akan first and foremost, gue akan bahas tim gue dulu Inter Milan. Menangnya simple 1-0, tapi
even dengan menang 1-0 aja banyak yang protes. Harusnya bisa menang lebih. Tong, gue kasih tahu ya 1-0 juga udah hadiah 3 poin. Inter tuh udah kenyang pengalaman main pragmatis tipis-tipis, yang penting apa? 3 poin. Soalnya apa? Inter tuh bukan sekali ini aja main pragmatis untuk bisa lolos ke fase knockout babak berikutnya di UCL. Contoh ya kayak waktu zaman Treble Winners saja kan Inter juga mainnya nggak yang indah-indah amat, tapi ya toh juara juga ya kan. Tapi itu udah lama sih, 15 tahun yang lalu. Dan juga ini, soal format baru, aku awalnya juga nggak yang setuju-setuju amat karena apa? Match jadi banyak, 6, yang harusnya main 6 kali jadi 8 kali. Tapi kalau dipikir-pikir, ya setuju. Benar saja yang banyak drama, jadinya kan satu tim bakal ketemu 8 tim yang berbeda. Jadinya kan pernyataan bahwa kukira cupu ternyata suhu itu jadi benar adanya tuh. Misalkan kayak contoh Real Madrid sempat kalah sama Lille. Dan Monaco pun di laga pertama bisa ngalahin Barcelona. Jadi betul, bisa nyajiin banyak drama. Terkhusus buat Inter, mau format baru, mau format lama, Inter sudah mengalami itu. Bikin kejutan, iya. Dikejutkan juga, iya. Ingat banget dulu Inter pernah kalah sama tim dari Turki bernama Trabzonspor, teman-teman. Jadi ini bukan barang baru, format baru UCL ini. Dan buat saya kalau Inter istilahnya cuma menang tipis-tipis aja, kemarin lawan Sparta, semalam lawan Sparta Praha 1-0, lawan Young Boys 1-0, lawan, mohon maaf timnya Aldi Bawazir, Arsenal 1-0. Dan Leipzig juga 1-0. Kata orang, emang niat main di UCL? Percayalah teman-teman, Inter itu niat. Simone Inzaghi udah bilang di press conference, kita ingin jadi protagonis di semua kompetisi yang kita ikuti. Serie A, Coppa Italia, UCL. Jadi kalau approach-nya beda, di di UCL mainnya lebih pragmatis, menurut aku nggak masalah. Yang penting apa? Menang. 1-0 itu 3 poin, 2-0 3 poin, 3-0 3 poin, 5-0 juga 3 poin gitu. Jadi buat kita Interistik kalem aja. Kita udah 1 poin lagi kok lolos 16 besar. Mau jadwalnya padat-padat lagi, entar ngos-ngosan cari back yang mesti apalagi gosipnya Inter kan cuma mau cari anak SMA doang tuh Gus sponsor transfernya. Jadi ya udahlah kita sebagai Interistik kalem aja gitu. Liga Champion tuh kompetisi yang udah pasti menghadirkan banyak kejutan. Tim besarnya tuh gak jaminan bisa menang. Walaupun kata orang Real Madrid tuh Liga Champion tuh udah kayak taman bermain buat mereka, ya bisa kalah sama Lille kok. Tarik lagi ke belakang, Real Madrid pernah kalah sama tim bernama Sheriff Tiraspol. Itu satu grup sama Inter kebetulan tuh di 2021-2022. Jadi buat saya ya di usia saya sekarang kalau ngeliat Liga Champions format baru nih, nikmatin teman-teman dramanya. Saya sebagai fans Inter aja udah kebal lah sama drama-drama ke comeback lah atau Internya nge-comeback lah. Jadi buat saya sih betul banyak drama. Saya sebagai penikmat bola puas dan senang. Jadi saya hanya ingin menutup dengan pernyataan ini sih, nikmatin aja selagi bisa. Karena toh nanti yang capek-capek pemain kita tinggal protes. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you Abel. Ya itu dia tadi ya. Ini fans Inter udah lama Dav. Jadi ya dikejutkan susah, mengejutkan udah, format baru udah, lama udah. Dipresidenin udah. Siapa? Moratti, Massimo Moratti. Ya emang ada presiden dari Asia. Nggak tahu juga makanya gue nanya. Iya takutnya ya. Ngerti bola nggak sih tapi orang Asia tuh kalau jadi presiden di Eropa tuh? Iya emang ngerti. Ngerti ya? Iya. Oh udah nggak apa-apa. Yaudah kita lanjutin deh. Iya, oke, Siapa tahu lanjutin. ini juga bakal ngasih statement yang mengejutkan juga. Oke, yang mana nih? Oke. Lanjut. Oke lanjut. Oke kalau begitu ini dia. Boleh kita panggil ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Raka Faras. Selamat malam. Oke, jadi gue perkenalan gue fans City ya, dan gue personal sama fans MU sebenarnya. Tapi untung nggak ada di sini, jadi ya oke. Awalnya gue tuh sebenarnya setuju sama format baru UCL ya, tapi makin kesini gue makin gak setuju. Lagi-lagi karena gue fans City gitu ya. Dan ya pasti fans Man City, Manchester City. Pasti banyak yang ngira juga kalau gue tuh fans karbitan ya, padahal enggak. Gue udah ngefans sama Manchester City itu dari eranya Haaland. Alvingnya Haaland maksudnya. Udah, oke. Jadi masuk ke format baru UCL ya. Jadi kalau di sini tuh gue ngelihatnya kayak match-nya makin banyak dan juga lawannya juga nggak jelas. Dimana ini jadi susah gitu loh.
seorang Pep ngatur strategi itu jadi susah gitu. Makanya sampai garuk-garuk kepala ya kan. Ya lawannya siapa ke depannya aja masih random gitu. Dimana kalau format lama masih jelas gitu. Namanya pelatih itu biasanya tiap match itu kan akan mengatur strateginya untuk lawan masing-masing ya. Dengan format baru ini jelas makin susah. Jadi ya gue nggak setuju banget dengan format ini. Tapi gue nggak ada masalah sama UEFA soalnya gue personalnya sama MU dong. Dan kedua sebenarnya lebih dari itu kayak masalah ini ya, masalah fisik pemain gitu, dengan matchnya juga makin banyak. Ya ini bisa jadi bumerang juga sebenarnya, kayak kita pasti ngarapin kayak pemain ini main, pasti sekarang tim-tim besar itu harus mulai mikir soal rotasi gitu loh. Terus dan UCL yang dulu itu apa ya, maksudnya lebih mengutamakan mental karena pertandingannya dikit dan huru-haranya juga gede gitu ya. Sekarang itu mulai jadi apa ya, adu taktik, dan ini bukan adu taktik di jajaran pelatih doang, bahkan adu taktik untuk untuk manajemen pemainnya juga gitu, gimana biar nggak kecapean, gimana untuk rotasi dan sebagainya. Dan mungkin emang waktunya juga untuk pemain muda itu bersinar. Sebenarnya kalau gue nggak karena fans City, sebenarnya ini bagus untuk pemain-pemain muda gitu. Jadi ini harusnya jadi ajang mereka untuk tampil gitu. Dan ini keren juga ya, walaupun walaupun di sini Man City juga udah ya sebenarnya juga di ujung tanduk, tapi masih ada kesempatan gitu ya. Sebenarnya gue lebih pengen kayak ya udah lepas aja UCL gitu ya, daripada nanti malah nggak dapat gelar sama sekali, dan itu bikin gue makin malu dan bikin gue ada hinaan juga nanti jadinya. Jadi ya gitu sih kalau dari keluh kesah fans Man City sih. Mungkin itu aja. Thank you Raka Faras. Gokil. Tapi katanya Man City mau dibubarin katanya. Enggak pada main Twitter ya? Nggak dibubarin, udah bubar bos. Oh udah bubar ya? Udah bubar. Udah gitu kocak lagi. Kan ini ya udah itulah. Kan beliau nge-tweet ya, bubarin aja lah Man City gitu. Terus ada yang nge-reply katanya, orang yang sering juara aja disuruh bubarin, apalagi Arsenal gitu. Bukan saya ya Bang Aldi ya, netizen Twitter. Saya mah dari, iya enggak, bukan saya, itu netizen Twitter. Ya, saya baca doang. Kalau saya dari kecil tuh respect banget sama Arsenal. Arsenal banget lo ya? Anakku ntar mau gue kasih nama Freddy Ljungberg. Oke lanjut. Ini dia. Bapak dosen kita. Ini dia. Dia ini biasa dipanggil kalau ada rapat. Kenapa tuh? Karena inilah dia, Akbar. Rapat Akbar soalnya. Rapat Akbar. Oke, selamat malam semuanya. Minggu lalu gini, minggu ini gini lagi. Udah tiga kali loh Barca menang 5 gol ya. Ada apa dengan angka 5 ya? Rizka Barca kita. Oke, jadi hasil imbang lawan Getafe nggak usah kita bahas ya, karena ini edisi Champions League ya. Jadi itu ya ketutup. Jujur gue kemarin nonton itu udah excited ya, karena Champions League itu menurut gue selalu excited dibandingkan dengan pertandingan La Liga ya. Menurut gue lebih excited karena kita bertanding dengan tim-tim luar dengan banyak big match juga. Gue excited, tapi gue baru duduk 2 menit udah gol. Ini gimana sih, gue bilang 2 menit gol, akhirnya di menit belasan Balde dapat penalti, Lewandowski bisa cetak gol 1 sama lah ya. Terus nggak lama kebobolan lagi 2-1 dan golnya konyol menurut gue. Szczęsny ini pengen ngudut apa gimana ya? Kemarin Mbappe di tackle, sekarang Balde. Ini kan bisa tabrakan gitu kan, gue bingung juga, akhirnya 2-1. Ini agak konyol juga menurut gue. Terus 3-1 penalti, Szczęsny lagi nekel. 3-1 tuh gue udah, ini lawan Benfica 3-1 gimana sih? Apa mau dilepas, apa kecapean, apa gimana, gue gak paham lah. Tuh mood gue udah agak hilang sebenarnya. Babak kedua gue nonton, akhirnya 3-2 konyol lagi golnya. Kiper nendang kena kepala Rapinya kan. Jaraknya tuh jauh loh luar kotak penalti, tapi masih bisa gol. Jadi skor 5-4, 9 gol ini menurut gue banyak blunder-blunder golnya. Dan akhirnya
Hansi Flick lagi-lagi menurut gue salah satu bench coach selain Arne Slot ya musim ini, bahwa mungkin belum konsisten di La Liga tapi dia menunjukkan bahwa ini format baru UCL sajikan banyak drama, bahwa gue bahas bahwa di UCL ini segala kemungkinan bisa terjadi di format baru. Dan gue bilang bahwa Madrid kemarin kalah-kalah berada di relegation stage ya, di position, tapi bukan berarti dia nggak bisa lolos karena dia ada playoff juga kan. Dan artinya 8 tim lolos otomatis, 16 tim akan bermain di playoff. Jadi menurut gua format ini memberikan kesempatan pada klub-klub lain untuk bisa lolos ke fase berikutnya gitu loh. Terutama jika Barcelona udah lolos bersama Liverpool. Jadi ya harapan gua Barcelona bisa juara walaupun mungkin Liverpool sedikit menakutkan. Tapi gua nggak takut juga sih sama Liverpool karena gini, menurut gua contoh lawan Nottingham Forest bisa menang lawan Liverpool kan, apalagi Barcelona gitu. Ya kan? Ya kan? Jadi kita ngapain takut, kita cuman kalah di pertandingan pertama lawan AS Monaco, tapi selanjutnya kita bisa sapu bersih dan di match terakhir gua rasa Barca juga bisa menang. Tapi lawannya Atalanta. Benar yang dibilang tadi sama Bung Rizal bahwa Atalanta ini bisa jadi kuda hitam kan. Kita lihat musim lalu bahkan dia juga juara European League. Jadi ini harus hati-hati juga Barcelona, dan Barcelona harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Karena Super Copa kita udah juara, dapat 1 piala, tapi La Liga kita kemarin imbang lagi dan harus tertinggal jauh. Dan mungkin kalau lu mau lepas La Liga ya udah juara Champions League aja udah. Oke, menurut gue itu aja dari gue. Terima kasih semuanya. Yo, tepuk tangan buat Akbar. Thank you Akbar. Bro nggak takut sama Liverpool katanya. Gua juga nangkep satu yang bisa gua ambil tadi dari Akbar. Barca memang harus fokus mana yang harus jadi fokusnya. Apa mau fokus di Liga Champions, apa La Liga. Tapi kata gue fokus perbaiki dananya dulu kayaknya. Pendanaannya dulu. Dia nggak takut sama Liverpool. Kenapa? Gak inget core tekan quickly bro. 4-0 bro. Iya, tapi kemarin emang pertandingan Barca aneh banget sih kemarin. Gue nonton tuh dari semua match yang gue tonton Barca. Iya. Tapi satu-satunya kemungkinan Liverpool ketemu Barca adalah di final. Betul. Kalau Barca di peringkat kedua. Kalau bisa bagan ya, ya. Enggak emang kalau Liverpool peringkat 1, Barca peringkat 2 kemungkinan besar udah pasti bisa bagan. Udah pasti bisa bagan. Oke. Om Jo mau masuk habis ini. Om Jo. Kirain. Oke, yang selanjutnya ini tadi katanya yang udah dibilang sama Bang Aldi kalau ternyata dia udah jadi pandit sekarang. Bro, teman kelas gua bro. Oke, oh ya teman kelas lo ya. Aldi. Dia udah Aldi maksudnya. Dia udah nggak zaman yang ngebahas-bahas politik gitu, udah nggak doyan ya ternyata ya. Ternyata mendingan diserang sama fans bola daripada fans capres ya ternyata. Teman sekelas gua ini dia, Muhammad Rehan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iseng nih ditaruh tengah nih. Udah tahu gue L kesimpulan kan. Tapi sebelum mulai ya gue mau ngasih tahu jangan undang Ruben Amorim ke sini ya. Nanti TV-nya pecah. Aduh. Om Jo. Oke, sehat Om. Temanya format baru UCL, sajikan banyak drama. Tim gue udah nggak main di UCL. Manchester United. Nanti iya nggak apa-apa, ketawain aja lah. Nanti pagi lawan Rangers ya kan, aduh tim bekas Amad Diallo dipinjemin tuh. Nah, format baru UCL, gue tapi sebagai fans bola mau ngasih perspektif gue dikit lah. Gue agak kurang setuju nih, karena yang pertama ada 2 faktor sih. Yang pertama tuh nggak ada grup, jadi partai head to headnya tuh kurang tuh. Kadang kan kita ngelihat comeback seru tuh di head to head kan. Tim-tim kecil bisa ngalahin tim gede saat main di kandangnya sendiri atau di tandangnya jadi beat the impossible gitu. Itu menurut gue drama yang ada kalau di fase grup. Cuman kalau di format baru UCL ini ya bener sajikan banyak drama karena lo harus cetak gol sebanyak mungkin kan untuk mungkin poin lo bisa sama tapi untuk cetak gol sebanyak mungkin lo akan lebih ke atas kan. Jadi itu yang mungkin bikin dramanya lebih bagus lagi. Terus yang kedua bener kata Bang Aldi tadi terlalu banyak match yang ada di UCL jadi di secara football secara keseluruhan, football secara keseluruhan apaan sih? Di sepak bola secara di sepak yang dimainkan secara keseluruhan oleh satu tim, jadi banyak pemain-pemain yang cedera gitu. Jadi itu sisi negatifnya dari format UCL yang baru. Cuman kalau emang comes out menjadi seru, ya nggak apa-apa juga ya. Terus tadi ini gue nyatet nih, Man City nih yang jadi highlights ya. Siapa tadi fans Man City Bang, namanya Bang? Namanya Bang? Raka, oh iya. Man City. Raka Rehan ya, sama-sama Manchester ya.
Bedanya gue lebih jago aja sih. Amat. Iya. Mungkin itu ya yang bikin Bang Raka sensi ya. Man City itu skuad termahal. Tapi rank 25 di Champions League ya. Itu berarti apa? Itu berarti skuad mahal, biaya besar itu nggak ngejamin kesuksesan ya. Ya kan? Sama seperti enggak, itu bercanda aja itu ya kan. Kameranya mati kan. Aduh. Itu aja Champions League dari gua karena gua nggak main di Champions League sekali lagi jadi cuma ngeliat aja, nonton sesekali doang. Tapi gua mau bahas yang tadi dibahas Bang Gerardo dikit nih. Jersey timnas nih. Wah, ini menurut gua keren banget sih sedikit ya karena gua alhamdulillah semenjak udah kerja udah mulai ngoleksi jersey. Jadi suka lah lihat nih jersey timnas kan bagus. Tapi yang gak gue suka adalah paginya kabar dari negeri tetangga kita adalah timnas Malaysia ya dikasih jersey wasit. Menurut gue kasihan banget ya. Tapi ini menjadi dilema ya bagi anak-anak jersey ya. Karena kan kita dibilang dulu, oh kita aparel lokal nih, nggak kurang bagus, gini segala macam. Tapi kalau kita dikasih aparel luar negeri, itu juga pasti kita kayak Malaysia juga dikasih jersey wasit kan. Jadi ya udahlah kita bersyukur aja kita ada Airspo ya kan, yang suplainya bagus, produksinya ada di mana-mana. Dan kalian tahu panjangannya Airspo apa? Sport. Selamat malam, nama gue Muhammad Rehan, terima kasih. Thank you, aduh. Terima kasih menambah kerja editor kita. Enggak, ini di beberapa episode lalu udah ada tuh yang ngungkit-ngungkit soal masalah ketum-ketum. Sekarang nggak datang lagi, kecelakaan pulangnya. Lah serius? Iya kan teman kita kan kecelakaan. Wah, Kecelakaan. serem bro, Iya. hati-hati loh. Tinggal pilih kaki kanan, kaki kiri gitu aja. Tapi kasihan ya tim idolnya, maksudnya kemarin kan kita Manchester City lawan PSG, Feyenoord lawan Munchen Hotspurs. Ini MU lawan Power Mighty Rangers, Morphin. Power Rangers. Semangat Lawan ya. Mighty Morphin. Gue yakin tahun depan bakal juara. Championship. Oke lanjut. Mana nih? Iya dong. Loh harus ya orang Iya punya dong. tim lagi di peringkat 1 ya? Iya dong. Wah, Mau balas bingung. gimana? Mau balas bingung. Balas juga bingung. Gak bingung kalau di surga bos. Iya. Yang dibahas cuma ini ya, apa namanya? Seri ya, seri Iya, seri doang. satu-satunya bahan itu doang. Iya, seri doang. Oke lanjut. Wes ini bapak kita. Mana? Bapak kita. Oh ini, oke. Dia ini adalah dulu tuh yang ngajarin Erick Thohir nge-manage bola tuh dia. Wes. Oh, iya, betul Bahkan sekali. tadi waktu apa Persemes Mesir. Persemes Mesir ya. Dia udah ada bro. Founder juga. Terus juga dia tuh yang inisiasi mendirikan Jebret Media dan juga RCTI. Terlalu berlebihan bos. Terlalu berlebihan mas. Terlalu berlebihan. Ya. Oke ini dia. langsung aja. Yang paling senior, yang paling dituhankan. Seniornya senior bro. Yoi. Boleh tangan untuk Pak Ismail. Pak Ismail. Iya, udah berapa? 3 minggu ya nggak ada? Oh, udah. Format baru CL. Saya pernah bahas ini kalau nggak salah dulu ya. Ini kan format ala-ala turnamen catur sebenarnya, tapi dimodifikasi. Jadi sistem Swiss tapi bukan sistem Swiss yang apa istilahnya kalau Arab tuh kafah gitu ya. Jadi sistem Swiss modifikasi. Kalau di catur itu sebenarnya kenapa menggunakan sistem Swiss itu ada 2 alasan sih. Yang pertama menjaga intensitas keseruan turnamen. Yang kedua pertandingannya lebih sedikit karena tidak harus bertemu dengan semuanya kan. Nah, ketika itu diterapkan di UCL ternyata dimodifikasi sama UEFA kan. Lawannya kan udah ditentukan di awal 8 tim itu. Tapi UEFA ngasih satu kartu yang bikin akhirnya format baru ini jadi tetap seru, yaitu playoff. Karena ada playoff ini 7 pertandingan boleh dibilang tim yang sudah anteng cuma 2 kan, Liverpool sama Barca kan, dan tim-tim yang di bawah 6 atau 7 tim yang di bawah. Tapi lainnya kan masih serius nih, karena nggak ada yang mau playoff kan. Main 2 pertandingan lagi, capek-capek lagi gitu kan. Saya kira ini ya hikmahnya lah dari format baru ini. Karena
Kalau di format lama, saya ngelihat ya, biasanya setelah 4 pertandingan itu sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Tim yang lolos sudah ketahuan. Nanti pertandingan kelima tinggal menentukan juara grup. Pertandingan ke-6 udah pasang pemain cadangan semua. Yang suka main-main apa? FPL kalau Champions itu apa namanya? Ada kan? Kayak FPL-nya gitu kan, fantasi ya. Itu di pekan ke-6 biasanya hancur semua tuh. Karena pasang cadangan semua kan. Ya, oke. Tapi sekarang 7 pertandingan karena format baru ini masih seru. Tapi kita lihat nanti tambahan dikit untuk City. Saya belum pernah lihat ya Pep di comeback 4 gol gitu ya. Apa ada dinamika antara Pep dengan para pemainnya ini? Bisa jadi ya. Jadi itu aja sih. Coba dibenerin dulu komunikasi dan taktiknya gitu. Makasih. Yo. Thank you, Tepuk tangan untuk Pak Ismail. Pak Ismail Football. Jatuh. Ya dari kosakata yang digunakan kita tahu lah ya, maksudnya secara game. Genzi abis bro, Genzi banget bro. Oh, Genzi. Literally Genzi abis bro. Dia Gen A coy. Biwing. Tapi memang beliau yang mau diseniorkan gitu. Tapi gue pertama kali datang ke Pandit, gue kira dia Pandit senior loh, sumpah. Sumpah gue kira yang sering, Jurnalis gitu ya. gue kira yang sering di match-match Europa League di video itu loh. Enggak, dia kesini emang mau melengsarkan Rizal sebagai ketua. Jalan-jalan di Mau melengsarkan Bang Rizal sebagai ketua, udah dapet tuanya. Kayaknya belum. Parah nih. Pak Ismail. Wah, parah lu. Udah lu ngapain ke situ abis? Aduh, berantem. Kayak pertandingan Persib. Ntar lu salaman ditepok lu. Parah. YTTA jadi itu. Oke, yang selanjutnya. Ini dia fans klub mana nih? Oh ini. Dia fans klubnya sama kayak yang gua pakai jersinya. Tahu makanya parah. Ya habis menang besar. Habis menang besar. Tapi lagi lawan Salzburg mau ke Santiago Bernabeu mau ngapain sih selain nyari dana? nyari dana aja dari viewers gitu. Kalau skor mah nggak ngejar kayaknya ya. Oke, ini dia. Bapak dosen kita, Bapak dosen Andri. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Cek. Ya, sudah 3 minggu juga. Oke, selamat malam semuanya. Oke, kenalin nama saya Andri dari Labuan Bajo. Jadi hari ini datang jauh-jauh dari Bajo lah intinya. Ngomongin UCL teman-teman, ya hampir sepakat lah dengan teman-teman semua bahwa momentum sekarang tuh ada di Barcelona dan Liverpool. Kalau mau juara ya tahun ini ya saatnya. Tinggal ada 2 itu. Tapi jangan lupa teman-teman, ada kuda hitam dari Italia 3, lalu sesama Inggris, Arsenal jangan sampai disepelekan. Bisa aja ada plot twist. Ya karena dari tadi nggak ada yang memuji Arsenal ya. Saya coba realistis bahwa jangan sampai Arsenal yang justru jadi kuda hitam kan, bisa jadi. Karena di Liga Inggris juga mereka masih berada di level atas, masih menjadi pesaing kuat untuk juara. Bisa aja ke depan akan ada banyak drama kan, seperti judul malam ini ya. Lalu bergeserlah ke klub saya Real Madrid. Terus terang kemenangan semalam itu bukan sesuatu yang menurut saya bisa bikin happy lah. Karena toh pertandingan atau yang dilalui Real Madrid selama musim ini sangat inkonsisten ya. Jadi kadang menang, kadang kalah gitu kan, bahkan kalah sampai 5 gitu kan. Makanya selalu ada kode angka 5 lah dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, tetapi dari awal saya selalu bilang, saya cukup realistis ya dengan kondisi Real Madrid di musim ini bahwa andai pun nil gelar, itu sudah konsekuensi. Karena memang realita di sekuat sekarang itu ya memang ya segitu ya. Jadi menurut saya butuh sosok yang leadership lah. Menurut saya di 2 tahun terakhir ada Benzema, misalnya ada Naco. Nah di sekarang nih Carvajal sebenarnya, cuman kan persoalan dia lagi banyak cedera juga kan. Jadi sosok itu yang mungkin nggak ada di lapangan yang buat kadang Real Madrid dalam momentum-momentum tertentu itu nggak bisa membuat kejutan seperti biasanya lah di tahun-tahun sebelum selalu membuat momen-momen ajaib lah di setiap laga penentu. Jadi makanya menurut saya kenapa sampai lawan Barcelona 2 kali itu dengan defisit gol yang cukup jauh. Ya bisa saja karena sosok ini yang belum ada gitu kan, sama-sama Gen Z, sama-sama yang darahnya masih panas gitu. Jadi ya
ketika tertinggal oleh lawan bisa aja stabilitas emosinya nggak stabil. Jadi itu, jadi menurut saya itulah PR-nya mungkin leadership. Lalu ya sisi positifnya lini depan semakin padu lah. Jadi kayak semalam lah, kompak tiga-tiganya cetak gol gitu kan. Harapannya ya momentum ini terus dijaga kan. Misal di La Liga ini kita bisa dibilang berada di track yang benar lah, selisihnya cukup tipis, tapi kita berada di puncak. Harapannya konsisten, tapi kembali lagi PR-nya sebenarnya ada di lini belakang ya. Ya saya sedikit kritik Ancelotti misalnya, dia selalu mencoba untuk pasang Tchouaméni lah. Ya menurut saya itu bisa dibilang salah satu kesalahan fatal ya. Kenapa nggak terus dicoba sih Raul Asensio yang notabene menurut saya ya layak diberikan kesempatan lebih kan. Lalu yang mendapat kredit menurut saya salah satunya Ceballos ya. Ya suka nggak suka meskipun jarang tersorot, ya dalam beberapa pertandingan terakhir dia salah satu yang menurut saya yang pantas mendapatkan kredit lebih gitu. Ya kembali lagi, semoga musim atau jeda transfer ini Real Madrid bisa memanfaatkan lah, minimal datang 1-2 pemain, ambil dari Liverpool misalnya, biar kekuatan Liverpool berkurang gitu kan, biar Arsenalnya bisa naik gitu. Ya karena kita baru dapat dana segar kan, berapa triliun itu. Jadi harapannya itu bisa mendatangkan pemain di sektor belakang lah misalnya untuk menambal kondisi sekarang yang memang Alaba baru kembali tapi menurut saya belum padu lah dengan Rudiger. Jadi itu saja dari saya. Untuk teman-teman barista tetap semangat. Ya masih ada Real Madrid di UEFA Champions League. Yo, tepuk tangan buat Bapak dosen kita. Terima kasih banyak Hendra Bayau. Tadi pagi menang 5-2 ya? Oh itu 5-1. kalah ya 5-2 ya? Ternyata arahnya ke situ. Ini mau kemana nih, takut diincer sama Intel? Oh udah dijemput. Hati-hati bro. Hati-hati, kita belum. Lihatin itu siapa yang ngejemput. Iya dia belum ngingetin lagi ya. Jangan-jangan jemput Avanza hitam. Iya. Avanza hitam. Avanza hitam. Mesen gokar kok identitasnya nggak ada gitu kan. Avanza hitam datang, layarnya hitam, layar kacanya hitam, Kacanya iya, pakai peleknya kaca hitam. film. Iya. Baru buka pintu langsung disergap. Oke, lanjut. Nah ini dia. Ini dulu. Selanjutnya? Yuk, selanjutnya. Dia memiliki suara yang sama seperti kami berdua. Seperti bagaimana Dazu? Oke, seperti ini. Yang dulu iklan permen Hexos. Itu dia. Iya, yang Langsung kita sambut. dulu kalimat iklannya Mama pulang yuk. Ini suara view banget ya. Ayo. Oke, langsung kita sambut. Ini dia. Oke, dia. Timothy. Mana orangnya? Oh ini dia. Yo, selamat malam semuanya. Oke, kembali sama gua Timothy. Gue pengen bahas tentang klub Liga Italia yang jadi wakil di Liga Champions, terutama Milan yang habis menang lawan Girona. Tapi sebelum gue bahas itu, gue pengen bahas tentang format baru UCL. Gue salah satu orang yang gak setuju sama format ini. Kenapa? Gue melihat dari sisi fairness-nya. Coba gue tanya sama kalian. Kalau kalian dengar kata Liga, apa yang ada di mindset kalian? Ketemu semua. Bener banget itu dia. Itu kata kuncinya. Jadi ketika liga itu dicanangkan harusnya semuanya ketemu. Jadi ketika ada momen-momen penentuan, kayak contohnya lolos babak grup atau enggak, di situ ada fairness-nya. Ketika gue kasih contohnya Milan sama City. Bedanya 1 strip. Tapi beda 1 strip lolos, 1 strip enggak. Tapi enggak pernah ketemu. Di situ level fairness-nya gue anggap enggak ada. Gitu. Jadi untuk format UCL yang tahun ini gue pikir sama aja kayak format-format biasa gitu loh. Match-nya itu sistem grup, yang membedakan apa? 1 klasemen semuanya. Jadi level fairness-nya nggak ada. Nah sekarang gue pengen bahas tentang Milan ya. Di sini di grup match day 7 semua klub Liga Italia berjaya semua ya. Kecuali Juventus. Siapa yang sini fans Juventus? Juventus kayak tim apa ya? Seri mulu, heran gue. Untuk Milan, gue jujur di awal-awal Liga Champions gue nggak melihat Milan bakal ada di babak ini ya. Dia Milan sekarang di grup ranking 5 kalau nggak salah. Bisa langsung otomatis 16 besar itu buat gue sangat mencengangkan ya. Karena gue pikir lawan-lawan tim yang kecil-kecil juga kayak kemarin Girona itu sebenarnya lawannya susah itu. Kemarin bisa dibilang Milan menguasai, Girona yang menguasai. Karena kemarin itu Milan otomatis cuma main counter-counter, Girona yang ngambil inisiatif serangan.
Dan gue juga baru kemarin ya, ternyata Van de Beek mainnya di Girona ya. Iya, kaget gue, ternyata mainnya di situ. Tapi bagus sih mainnya kemarin. Girona, terus siapa lagi ya? Atalanta menang 5-0 lawan Sturm. Lalu ada Juventus yang seri lawan klub Brugge dari Belgia. Gue bingung ya, apa lawan klub Belgia, masa Juventus yang perkasa menang lawan Milan lagi 2-0. Lawan Brugge nggak bisa menang, gue heran. Iya. Terus Bolonya bisa menang 2-1 lawan Dortmund, itu buat gue luar biasa. Ada lagi Inter mah udah nggak bisa kita bahas lah ya, emang lagi bagus gitu. Inter, Milan 1-0. Nah di sini gue juga mau bahas tentang apa ya? Milan di posisi sekarang sama Conceição, tren 4 kali main, 3 kali menang, 1 kali kalah. Menurut gue Conceição cukup memberikan rasa tenang bagi fans Milan ya. Kenapa? Karena mungkin hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman bedanya lebih tertata lah. Ditambah lagi dengan Conceição bisa mempoles sedikit pemain yang ada ya. Kayak contohnya kemarin jatuhnya sih menangnya counter ya, dari tengah, terus counter attack, Rafael Leao tusuk 1 gol didapat gitu. Nah sama prediksi gua satu lagi tentang kandidat juara Liga Champions. Menurut kalian siapa? Siapa lagi selain Liverpool? Dia, ternyata kalian analisanya sekecil itu ya ternyata ya. Iya. Karena gue pikir ya, kalau Liverpool emang overpower loh untuk musim ini. Nah, tapi satu tim yang gue lihat mungkin gak pernah di-highlight sama orang ya, yang bagus di Liga baru-baru ini sama di Liga Champions, trennya bagus, Atletico Madrid. Menurut gue ada potensi loh, daripada Barcelona sama Real Madrid, menurut gue lebih potensi besarnya di Atletico Madrid. Karena dari permainan cukup atraktif ya, Ditambah lagi dengan sekarang di Atletico Madrid di La Liga ranking 2 loh. Bisa jadi ini tahunnya Atletico Madrid. Menurut lu kalian setuju gak kalau Atletico Madrid jadi kandidat juara? Kenapa? Iya, menurut gue Atletico Madrid itu salah satu tim yang bisa jadi contender. Karena dibanding sama yang lain deh, contohnya Madrid, terus siapa lagi? Liverpool udah pasti lah kemungkinan besar ya. Sama menurut gue, oke, paling gitu aja sih yang bisa gue bahas. Karena waktu udah mau habis. Oke, terima kasih, thank you. Oke, tepuk tangan untuk Timothy. Oke, terima kasih Timothy. Gue juga setuju sih. Iya. Atletico Madrid bisa juara, kalau yang lain enggak. Abdel banget tuh. Iya, ini suara gue gimana baliknya ya? Oke, lanjut. Ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu juga sih nih. Yoi. Timnya kayaknya lagi jago banget nih beberapa minggu ini. Iya, tadi udah sempat maju sih. Bukan, beda ini namanya ya? doang sama. Namanya sama, tapi orangnya beda. Dia lagi berpesta banget karena klubnya beberapa kali ini menang. Iya, langsung merasa hidup tuh seger banget kayaknya. Kayak langsung, iya, tapi sayang sekali pasti Anda kecewa kan kemarin match yang gak masang. Over loh itu, over banyak banget loh itu. Oke, langsung aja. Ini dia, Joshua Barca. Joshua Barca. Selamat malam semuanya, Vizca Barca. Mantap ya kan. Ya gue senang banget hari ini ya. Barca menang 5-4 ya. Sebuah mujizat buat gue. Beneran. Karena pas gue nonton Barca tuh udah babak kedua, udah 3-1 kan udah ya. Ya udahlah mainnya kayak begini udah pasti kalah ya kan. Tapi ya itulah. Mujizat dari Tuhan itu nyata teman-teman. Masuk Kristen lah. Enggak bercanda ya, bercanda. Iya, gua rasa nih ya, gue lebih pede Barca tuh di Liga Champion. Karena di Liga Spanyol tuh dia nggak konsisten ya kan. Maksud gue, ya memang di Liga kita harus menang. Cuman menangnya jangan lawan Madrid doang dong. Menang lawan Madrid doang, lawan Las Palmas kalah. Getafe seri kemarin kan. Jadi harus, ya Leganes kalah. Jadi harus konsisten gitu kalau di Liga. Nih kalau di UCL gue percaya nih bisa. Bisa juara ya kan. Dan kemarin tuh Barca main di Estadio de Lisbon ya kan.
stadion yang bersejarah bagi Hansi Flick. Karena di stadion itu Hansi Flick berhasil membawa Bayern Munchen juara Liga Champions tahun 2020 sekaligus membantai Barca 8-2. Makanya gue nonton itu agak trauma juga sih sebenarnya. Aduh anjir kalah lagi gimana nih, gue pusing nih gue nih anjir. Itu kan. Terus dan Barca tetap memainkan permainan highline defensif ya kan. Highline defensif. Gue pernah bilang highline defensif ini agak beresiko gitu. Karena kalau lu misalnya nggak bisa bertahan dengan benar, pasti kejebolan banyak. Terbukti semalam ya kan. Beberapa kali tuh Konde harus beradu lari sama Careres ya kan. Karena daerah pertahanannya nggak bisa di cover gitu. Dan yang paling fatal lagi, perokok gudang garam. Senesi loh, maksud gue. Sesni, oh, salah mulu gue nih. Kurang gudang garam gue kayaknya. Sesni itu maksud gue komunikasi yang benar gitu kan. Kan udah ada Balde sama Cubarsi lari. Ngapain lu ikutan maju kan? Udah gitu bukannya nendang bola, mana nendang selangkangan Balde. Anjir. Untung masih bisa kencing tuh ya anjir. WA gue tadi masih bisa kencing bang, aman. Gitu anjir kata gue. Gitulah maksud gue Sesni itu kalau misalnya sebelum main ya udah ngerokok dulu aja, nggak apa-apa selalu aja kan. Gue curiga sebelum main rokoknya diumpetin De Jong sih. Jadi panik dia, gampang panik kan. Waduh gimana. Gitu sih ya. Barca gitu, terus ya gue sih optimis ya Barca bisa melaju ke babak selanjutnya karena dia sama Liverpool lolos ya. Yang belum lolos kan Madrid kan. Madrid harus ngelawan apa ntar ya? Pres ya. Ya buat fans Madrid berdoa lagi ya. Semoga mujizat itu nyata gitu. Ya udah sekian aja dari gue Yosua, terima kasih. Yo, tepuk tangan untuk Yosua everybody. Thank you Joshua. Kayaknya ya teman-teman mujizat itu nyata. Dan juga Ketawanya bro. Iya, dan juga hidup ini adalah kesempatan Joshua. Ayo nyanyi Joshua, hidup ini. Gak ikut gua. Gue kira mau diterusin tadi sama dia. Gak ikut gua. Yang ini jualan terselubung begitu. Oke, kita lanjut. Yang satu ini, aduh bikin gua ganti kartu provider. Gue udah beli ini kemarin. Iya makanya, gue udah pede banget, lo gak liat di video gue udah gede banget tuh. Gue udah bikin paspor bro. Bikin paspor, kata gue buka story pagi-pagi sebelum pengumuman, wah Dazu berangkat nih bikin paspor. Ternyata bikin paspor, menyumbang dana buat imigrasi. Iya, gak apa-apa. Oke. Ini senior gue juga. Iya betul juga. Senior gue juga. Dia ini datang jauh-jauh nih, dia bener loh hari ini datang jauh-jauh dari Aceh. Dari Aceh dan kali ini adalah panggung pertamanya di Jakarta mungkin. Asik. Ayo kita ini terus biar grogi. Ayo kita terus. Dia adalah stadium announcer-nya Persiraja guys. Stadium announcer loh, bayangin loh. Kita teriak-teriak di rumah, ini yang bener di stadion. Gitu. Masa teriak-teriak di rumah ya kan. Dan dia juga komentator, terus juga punya program di... Lu ngerti banyak ya? Gue follow-followan. Gue yang follow-followan. Punya programnya namanya Restock. Restock. Restock, kita ini kan sesama sportcaster. Bedanya jobnya dia lebih banyak. Oke, ini dia. Sahreza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih banyak nih, ini jujur merinding banget ya. Aduh, ini kenapa tiba-tiba maju ke depan nih? Aduh, apa kabar semuanya, sehat? Oke, ini lagi ngebahas masalah UCL ya. Emang di sini timnya yang pada masuk UCL semua? Ada yang masuk, ada yang nggak masuk? City? Waduh, sejak kapan Bang City Bang? Sejak kapan fans City? Karbit. Ini katanya sejak bapaknya Halan. Lah, lahir tahun berapa? 2006 kan? Oh, 2001. Iya, kalau misalnya lihat emang saya kalau jujur pribadi nggak setuju ya sama format baru ya. Yang lama juga nggak setuju. Wajar. Karena saya fans AS Roma, nggak pernah masuk UCL. Enggak, ya karena saya fans AS Roma, jadi jarang UCL. Jadi kalau misalnya, saya kurang setuju. Setujunya, kalau format UCL-nya itu 10 tim ya, 10 tim Serie A masuk ke UCL, nah itu saya setuju tuh. Karena Roma selalu peringkat 7, kalau nggak peringkat 6. Aduh, oke. Nah jujur ya, mungkin kayak
Bapak ketua ya, apa gimana? Wakil ketua bukan sih? Bukan. Bapak, mohon izin Bapak masih nonton UCL Pak? Masih serius Pak? Ini gimana? Bagi saya kan nanya, Bapak masih sanggup Pak nonton UCL Pak? Enggak nanya jujur. Iya apalagi format kayak gini ya Pak ya makin bingung ya. Kalau dulu kan kita nontonnya asik gitu per grup. Oh iya ini lolos, ini enggak. Ini lawan siapa besok masih bingung gitu ya. Kalau ini kan kalau tahun-tahun sebelumnya kan udah ada formatnya. Nah jadi kalau saya sih format yang sekarang sebetulnya agak bikin ribet aja gitu ya. Mungkin sebagian orang juga banyak yang malas nonton karena ribet ngelihatnya gitu. Tapi kalau yang dulu mungkin udah sesuai format. Tapi jujur kayaknya tahun ini Liverpool sih bakal juara UCL ya. Amin. Iya. Fan Liverpool bukan sih? Fan ya? Wih siap. Nah ada setuju gak? City setuju Liverpool juara? Premier League ya? Oh ya siap. Oh ya ngomong-ngomong saya mau kasih tahu, saya nontonnya nanti City insya Allah. City lawan Liverpool nanti. Amin. Mohon doanya, itu kalau visa saya keluar ya. Mohon doanya kalau visa saya keluar. Tapi insya Allah visa saya keluar, amin. Iya, izin Bang. Oke, baik itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gue curiga dah, ini sebenarnya dari Aceh apa dari Jaksel ya? Soalnya ngomongnya tuh kayak gini gue loh. Kayak lo apa ya? Kayak gimana ya? Lo tau gak sih kalau Liverpool tuh sekarang kayak lagi puncak klasemen banget anjir. Kayak tim-tim lain tuh gak ada yang ngejar ya Gi. Enggak bro, istilahnya radio voice bro. Oh radio voice. Oh jadi anak Jaksel radio voice semua? Iya. Oh gitu anjir. Tapi semua sih so far sih gue kalau nonton Barca musim ini kayak yang lain gak ngejar banget ya Gi. Kayak yang lain tuh kayak guring-guring banget gitu anjing. Iya jadi Ini yang ini selanjutnya ini requestannya dari Bang Rizal. Ah iya. Terakhir kali ya? Hah? Terakhir kali ya? Oh terakhir oke. Sekarang yang mana dulu nih? Ini naiknya nih, ini enggak nyentang nih masalahnya nih. Tuh Ini aja, berarti terakhir satu. Oh ini terakhir? Oke, berarti yang ini tadi ya? Iya. Oke, ini teman-teman jadi sebelum kita mengakhiri nih, ada satu nanti kita, ntar dulu. Gue kayak mau nunjuk teman gue deh satu nih. Boleh lah satu-satu cerita. Nih teman-teman di antara kita ini sudah kehadiran salah satu pengurus futsal Indonesia. Nanti di awal bulan tuh bakal ada pertandingan Four Nation tuh. Four Nation yang Indonesia lawan Argentina, Jepang sama Arab. Iya, berhubung orangnya sudah hadir di sini, boleh lah ngobrol-ngobrol sedikit lah. Ayolah, boleh kita tepuk tangan buat Bang Aryo Sanjoyo. Tepuk tangan everybody. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditembak nih, jadi emang datang ke sini diajak ngopi sama Reza katanya udah nongkrong-nongkrong aja gitu. Reuni dulu kan kebetulan juga finalis di, apa dulu nama acara kita aja? KAF yang komentator challenge waktu itu. Makanya nggak siap pakai kaos, pakai sendal bahkan. Teman-teman di sini ganteng-ganteng banget, minder juga gue kan. Apalagi Gerardo ganteng banget kan. Gerardo itu kayaknya ganteng ya. Tapi D-nya dusta. Oke teman-teman, gue gak punya bahan buat UCL, jujur aja. Gue udah lama banget gak nonton bola soalnya. Kayaknya udah hilang aja hasrat nonton bola gitu, ini jujur aja nih. Itu udah hilang hasrat nonton bola, paling nonton bola cuma nonton timnas doang sekarang. Yang jersinya bagus tadi, alhamdulillah. Boleh Mas Adat XXL. Dengar dia kan. Oke, tadi Gerardo memperkenalkan saya sebagai pengurus Federasi Futsal. Jadi emang di pengurusan baru di Ketua Umum Michael Victor Sianipar, diberi amanah sebagai Direktur Marketing dan Promosi, jadi tugasnya promosi nih. Makanya kalau suruh naik kayak gini bukannya bahas UCL, bukannya bahas tema, gue pengen promosi aja gitu. Di sini ada yang nonton futsal nggak? Ada nonton futsal? Boleh tahu klub favoritnya apa di futsal Indonesia? BTS, Halus, Favage, alhamdulillah udah banyak yang kenal Black Steel. Jadi banyak banget yang emang orang hobi bola tapi nggak tahu futsal gitu. Karena futsal apaan sih, lapangannya kecil, main cuma 5 lawan 5. Tapi ternyata seru banget, jadi di futsal itu segala kemungkinan bisa terjadi gitu. 2 detik terakhir lu bisa ngebalikan keadaan gitu. Itulah indahnya futsal. Dan alhamdulillah kemarin di akhir tahun kita akhirnya jadi juara ASEAN Futsal Championship. Setelah 14 tahun teman-teman, bayangin terakhir itu 2010 kita juara, itu pun Thailandnya nggak ikut. Itu Thailand yang biasa juara itu nggak ikut itu. Katanya bosen kali gue juara gitu dah, biarnya yang lain aja deh, Indonesia aja gitu. Indonesia juara. Waktu itu nggak hormat sama abang-abangnya masih ada soalnya legend-legend, ntar gue diomelin bilangin waktu itu karena Thailand yang nggak ikut.
Ayo nyolong. Nah, alhamdulillah kemarin juara karena kalau boleh cerita sedikit prosesnya benar-benar apa ya, benar-benar sesuai lah. Kita mulai TC 2 bulan sebelumnya itu TC terpanjang yang pernah ada di futsal dan insya Allah nanti setelah kita juara kemarin, ini info dapur sedikit lah. Bulan Agustus Argentina hubungin kita. Argentina nih. Halo? Enggak sih. Salah sambung, enggak. Jadi Argentina hubungin kita mau ngajak sparring. Mereka mau tampil di Piala Dunia, terus kemudian ajak sparring Indonesia. Timnas kita belum kebentuk, kita bilang tahan dulu. Tahan dulu Menir, bukan Menir mah Belanda ya. Kita terlalu terinfluence sama Belanda kayaknya ya nih. Holland. Bang Valen Holland bang. Jadi kita pending dulu, kemudian kita atur jadwal aja nanti ketemunya di mana gitu. Ketemunya di mana kayak sparring futsal. Akhirnya terbentuklah nanti di tanggal 1 Februari kita ketemu Argentina. Setelah juara teman-teman, setelah juara ASEAN Futsal Championship, gantian Brazil yang hubungin kita. Ini true story ya, jadi Brazil hubungin kita mau ajak main juga. Mau ajak apa sih istilahnya exhibition juga, mau ajak latih tanding, either kita yang ke sana atau yang sini. Jadi timnas futsal kita sekarang peringkatnya peringkat 28 dunia, boleh tepuk tangan. 28 tuh kalau di bola setara siapa ya? 28 siapa? Skotlandia kali ya? Ngomong ada pakai jersey Skotlandia, gue ingetin Skotlandia aja udah gitu. Jadi emang tuh futsal kita alhamdulillah peluangnya untuk lolos Piala Dunia tuh masih terbuka banget. Buat yang putri sekarang lagi lagi lolos baru aja, nanti lolos ke Piala Asia. Di Piala Asia kalau kita peringkat 3 udah pasti otomatis akan masuk ke Piala Dunia wanita. Terus kemudian yang laki-lakinya juga sama, timnas putranya masih ada peluang. Dan gue mau ngasih informasi buat teman-teman nanti di minggu depan di Velodrome akan ada turnamen Four Nation World Series yang menghadirkan Argentina peringkat 3 dunia, terus Jepang peringkat 13 yang pelatihnya juga mantan pelatih kita, dan Arab Saudi yang peringkat 50 gitu, peringkat 50 mah ya elah. Jangan. Nanti kuota umroh dipotong, jangan, kuota haji dipotong, jangan. Harus kita jaga juga hubungannya. Itu aja, kalau teman-teman punya waktu boleh datang nanti ke Velodrome, ditunggu kita seru-seruan bareng di sana. Makasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, thank you Bang Aryo. Ini gue harus kasih kesempatan ke Bang Aryo, karena gue pernah diundang jadi narsum juga di podcast Top Score. Asik. Kita inilah saling, mantap. Yoi, bisa kali komentator futsal. Oke, ini dia. Viral ya. Untuk menutup ilmu, kita. untuk menutup perjumpaan kita hari ini juga memberikan ilmu buat teman-teman semua. Nggak cuma stadium announcer, nggak cuma pengurus Federasi Futsal. Ini juga siapa nih Dava tadi? Menurut Ada WA-nya Bang Rizal. komentator Liga 2 kita. Ada komentator Liga 2 dan Liga 3. Siapa? Noleh-noleh semua. Pokoknya dia bukannya yang mengisi pertandingan yang berhenti 2 menit kemarin. Oh iya. Iya gitu loh. Yang lu tau kasih videonya yang sepak bola tuh persepsi. Ya TTA kayaknya ya, udah gak jadi skip lah. Oke lanjut. Siapa ini? Satria. Ya, selamat malam teman-teman. Ini nggak tahu, orang cuma mau nongkrong, jadi Reza ini kan teman waktu itu datang dari Aceh, saya datang ke sini jadi biar mau ketemu aja ngobrol-ngobrol. Ini siapa yang nulis namanya sih? Kagak ada bahan, kagak siapa. Oh, nah format, ini harus sesuai tema nih apa gimana? Oh gini, iya sebenarnya. Nih gini deh, di sini yang masih nonton Liga Indonesia itu siapa sih, coba angkat tangan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke gitu. Jadi menurut gua Liga Indonesia itu tuh tetap harus perlu untuk ditonton. Karena bagaimanapun ekosistem kita itu ya sepak bola liga kita gitu. Gue sih nggak masalah mau di timnas itu 11 pemain diaspora atau bagaimana, tapi yang paling penting tuh liga kita tuh juga dilihat, dan kita harus sadar bahwa pemain Indonesia paling banyak di mana? Di Liga Indonesia. Jadi yang harus lebih sering diberitakan itu adalah gimana kita cari-cari pemain itu di liga-liga kita. Bukan nggak apa-apa nyari pemain diaspora di luar, tapi kita juga harus fokus untuk nyari pemain di liga kita. Rambadan dan Sananta itu dari PS Arjuna Putra di Liga 3, dibeli di Persikabo, dibeli PSM, dibeli Persis, dan sekarang masih aktif di Tim Nasional Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ekosistem liga itu penting untuk jadi perhatian gitu. Gitu. Jadi
penting untuk kita mencari pemain keturunan, tapi penting juga untuk kita mencari pemain-pemain lokal kita gitu. Bahwa kita harus berdebat, kayaknya Jayus Haryono tuh sama Nathan Choaon beda tipis deh gitu. Kita harus berani memperdebatkan itu gitu. Sama-sama bagus, cuma kita juga harus berani memperdebatkan gitu. Bahwa boleh banyak pemain naturalisasi, boleh banyak pemain diaspora, tapi kita juga harus menganggap bahwa liga kita nggak seburuk itu gitu. Liga kita juga layak untuk dilihat dan juga ya mungkin kalau kritik gue kepada Sintayong bahwa dia itu jarang datang ke stadion-stadion gitu. Kita sering lihat Thomas Tuchel di Liga Inggris kan dia sering datang tuh ke stadion-stadion nonton. Orang bilang Sintayong nggak datang ke stadion nggak apa-apa, kan sekarang ada YouTube, ada di video, dia juga bisa lihat kok. Bukan. Mungkin kalau kayak Genta ini udah punya anak, mungkin beberapa yang punya anak. Kalau orang tua murid datang ke pertunjukan balet anaknya gitu, dia kan datang seneng. Jadi sama seperti Sintayong itu berdiri di kursi penonton, ya pemain itu senang jadi pengen show gitu. Itu yang menunjukkan bahwa dia itu memerhatikan juga anak-anaknya di Liga Indonesia gitu. Jadi gue berharap sih Patrick Kluivert juga keliling-keliling ya, keliling ke stadion manapun gitu. Bahwa keliling ke Liga 1, ke Liga 2 pun. Bahkan waktu itu ada pemain namanya Genta juga tuh di Semen Padang itu main sempat dipanggil AFF. Jadi seluas-luasnya pemain, jadi semua pemain tuh punya kesempatan yang sama dipanggil ke timnas, baik itu di Liga 1, baik itu di Liga 2 gitu. Jadi paling enggak dari kita di sini sedikit lebih memperhatikan liga kita itu penting gitu. Karena liga kita tuh menurut gua dipasarkannya itu kurang manis. Bayangin sekarang nih Liga 1 udah game week 19, sudah game week 19 di YouTube LIB itu yang terakhir di-upload game week 14. Sedangkan di Bundesliga, di Serie A, itu besok paginya, malamnya misalnya Milan Juventus. Besok pagi jam 6 pagi kita udah bisa lihat highlightnya. Jadi kita itu perlu lebih menyuarakan bahwa sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya liga kita, ini rumah kita harus memberikan perhatian paling tidak dari kita-kita di sini dulu. Gitu. Jadi kalau dibilang liga kita hancur, liga kita berantakan, main long pass, enggak kok. Mungkin dia nggak pernah nonton Persija Persib, mungkin dia nggak pernah nonton Dewa United lawan Persebaya, bahwa seburuk-buruknya liga kita masih banyak yang bisa kita lihat gitu. Masih banyak yang bisa kita pelajari gitu. Dia nggak pernah lihat syutingnya Jaja pemain Dewa United. Itu Jaja sama Bruno sekarang sebenarnya beda tipis juga. Gue fans MU ya, tapi gue bisa melihat bahwa Jaja ataupun kayak misalnya Messi Doro itu juga bisa dilihat gitu. Bahwa percaya kalau kita nonton liga kita itu juga bagian dari apa ya? Memberikan nilai tambah juga kepada kita. Jadi paling tidak tontonlah liga kita karena sejelek-jeleknya itu liga kita dan kita harus memberikan perhatian. Itu lebih memberikan added value dari kita gitu. Mungkin sekian dan ya harapannya juga Jebret Media lebih mengekspos lagi liga lokal gitu. Karena gue kadang kalau orang terakhir nih, orang itu terlalu berlebihan membahas sepak bola luar apa, lu gak deket main sama dia gitu. Sebaik-baiknya lu membahas sepak bola luar, lebih bermanfaat juga kalau lu bahas sepak bola dalam negeri. Gitu. Sekian, shalom. Itu dia penutup kita yang sangat manis. Thank you, luar biasa. Yoi. Ya tadi kurang lebih ada 13 ya, 13. Banyak lah pokoknya. Ya ada sekitar 13 orang yang sudah maju dan kita akan menentukan siapa yang akan pulang malam hari ini. Lu kira suci? Oh gak ada ya, gak ada. Mentang-mentang habis nonton suci. Iya. Oke, kita pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Bapak ketua mau speech? Oh, Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya, sudah mengisi absen. Terus juga buat teman-teman yang belum kesempatan maju, mohon maaf mungkin di episode selanjutnya ya. Datang lebih awal lagi, tepat waktu supaya bisa mencentang namanya supaya buat tampil di sini. Hari ini kita bahas Liga Champions, siapa tahu nanti minggu depan ada berita-berita terbaru seputar sepak bola yang bisa kita bahas. Minggu depan berarti Timnas main, Timnas. Timnas U20. U20 main. Iya siap, mantap. Liga Champions, kenapa? Evaluasi Liga Champions. Bisa dipertimbangkan nanti. Terima kasih sarannya Joshua. Akan kami tampung dan kami sampaikan langsung kepada Erick Thohir dan juga staf Kemenpora. Oke, mantap. Thank you ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di KPI episode berikutnya. Selamat malam.